Sapaan Yesus kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat itu untuk datang kepadanya bukan sekadar relasi atau reaksi terhadap situasi bangsanya saat itu. Apa yang dikatakan Yesus justru untuk mengingatkan kembali maksud kedatangannya ke dunia ini, yaitu bahwa hidup dan karyanya untuk saudari-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 7 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius uskupmu menjadi pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam merasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 7 Desember, kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, paroki, gereja, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ambrosius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Ambrosius yang hidup pada tahun 340 sampai 397, uskup agung Milan, pengkhotbah yang ulung, dan salah satu dari 4 bapak gereja awal. Ia sangat teguh dalam iman Katolik, berani melawan kaisar dan pasukan tentara yang berpihak pada Arianisme yang tidak mengakui kealahan Yesus. Seumur hidupnya, Ambrosius berjuang membela gereja dari ajaran sesat Arianisme dan menulis banyak traktat teologis yang sangat mendalam. Ambrosius juga menobatkan dan membaptis Santo Agustinus dari Hippo. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat bangsa Israel waktu itu tidak berdaya, merasa letih dan ditinggalkan,
Allah datang menguatkan hati dan meneguhkan semangat perjuangan mereka. Ia tidak melupakan mereka yang berharap kepadanya, mengokohkan langkah mereka karena Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesus bisa keras kepada para musuhnya yang bebal, yang tegar tengkuk, namun sangat lemah lembut, penuh pengertian kepada yang letih lesu, dan tanpa daya bersandar kepada Allah saja. Kasih-Nya ialah kasih yang mampu memahami diri kita ini lebih daripada kita sendiri. Sapaan Yesus kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat itu untuk datang kepadanya bukan sekadar relasi atau reaksi terhadap situasi bangsanya saat itu. Apa yang dikatakan Yesus justru untuk mengingatkan kembali maksud kedatangannya ke dunia ini, yaitu bahwa hidup dan karyanya untuk menebus segala dosa dan kelemahan umat manusia, segala kelesuan, beban berat, dan penderitaan dunia. Apa yang diwartakan Yesus ini juga ditegaskan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah tidak akan lelah dan lesu meneguhkan bangsa Israel, agar tidak lelah dan lesu dalam menghayati kesetiaannya kepada Allah. Apa yang dikatakan Yesaya menjadi tidak bergema karena perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kehadiran Yesus memberikan teladan, bukan aturan-aturan. Yesus mengajak untuk menghayati hukum baru dalam hidup sehari-hari. Ia memberikan rahasianya bagaimana orang bisa menerima beban dan keletihan dengan ringan dan kelegaan. Yesus menghadirkan kemanusiaan dan kebaikan daripada sekadar sebuah peraturan. Yesus mengajarkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Sikap inilah yang mesti kita ikuti, bahwa kehadiran gereja bukan berhenti pada aturan-aturan dan hukum yang kaku, melainkan lemah lembut dan rendah hati dalam kesetiaan kepada Allah. Kita percaya, ketika hati yang takwa kepada Allah berbicara soal kehidupan, penebusan, kemurahan hati, pasti kelegaan yang terjadi, bukan beban dan penderitaan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, ajarlah kami menjadi gereja yang taat kepada Allah dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, untuk meringankan beban dan penderitaan banyak orang, sehingga kami mencapai keselamatan yang sejati. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai
siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.